Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dan ini adalah siaran langsung. Jadi kalau buat teman-teman mau ada pertanyaan khusus yang mau dijawab secara langsung oleh Ibu Rahmiati yang akan menyampaikan malam hari ini, silakan menuliskannya di kolom komentar baik yang ada di Facebook, di YouTube maupun di Instagram. Dan judul malam hari ini adalah makna hidup dalam anugerah Tuhan ya. Jadi bagaimana sikap kita yang seharusnya sebagai orang Kristen hidup dalam anugerah Tuhan dan bagaimana sikap itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu silakan buat teman-teman pantengin dari awal hingga akhirnya dan nanti akan saya bacakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Baik, sebelum kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan sediakan kembali kepada kami waktu yang khusus untuk belajar firman Tuhan bersama dengan hamba-Mu Ibu Rahmiati Tanujaya. Berkati beliau dengan kuat kuasa Roh Kudus dan kami semua yang rindu belajar malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam Bu Rahmi, saya persilakan Bu. Ya, selamat malam semuanya. Saudara-saudara, kenapa saya pilih tema ini? Karena saya melihat bahwa walaupun kata anugerah ini sering disebut-sebut oleh anak-anak Tuhan, tetapi pada kenyataannya masih ada anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah itu tidak bersikap, tidak berpikir, dan tidak hidup sebagaimana seharusnya orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Oleh karena itu saya pikir kita perlu kembali betul-betul belajar firman Tuhan ini untuk betul-betul memahami apa sih yang Tuhan harapkan sebenarnya dari saudara dan saya. Nah, pertama saudara, saya akan bacakan terlebih dahulu dari Titus pasal yang ketiga. Dari Titus pasal yang ketiga mulai dari ayat yang keempat, demikian bunyinya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kita lihat di sini dengan jelas dikatakan bahwa keselamatan itu kita bisa jadi anak Tuhan, semuanya adalah pekerjaan dari Tuhan sendiri, karya Tuhan, bukan oleh karena perbuatan baik kita. Nah, lalu kemudian saya ingin juga kita bersama-sama melihat dari Efesus, saudara ya. Mari kita lihat dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, kita lihat coba mulai dari ayat yang ke-8 ya. Efesus pasal kedua ayat 8, demikian bunyinya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Kembali itu berbicara tentang usaha atau perbuatan baik kita ya. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dilihat di sini, ingat ya, bahwa semuanya itu betul-betul hanya karena anugerah Tuhan. Jadi yang disebut dengan anugerah Tuhan adalah Tuhan sendiri tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi saudara dan saya memang dikatakan di Yohanes 3:18 sudah berada di bawah murka Allah. Dan kalau saudara dan saya berkenan kemudian dilepaskan dari murka Allah, ditebus melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus dan menjadi ciptaan baru, menjadi anak Tuhan, semua semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan dari apa yang Tuhan limpahkan kepada saudara dan saya. Sehingga saudara, maka kita lihat di ayat-ayat lain di Alkitab dinyatakan bahwa kalau kita sadar bahwa saya ini hidup oleh karena anugerah Tuhan, saya mendapatkan hidup yang kekal ini oleh karena anugerah Tuhan, dan sekarang ini saya sedang menjalani kasih karunia Tuhan itu dengan hidup yang kekal yang Tuhan karuniakan kepada saya, maka saudara kita lihat yang pertama, saudara, mari kita lihat dari Roma ya. Roma pasal yang pertama, saudara. Di Roma pasal yang pertama, di ayat yang ke-14. Di situ firman Tuhan berkata demikian. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar
maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Dengan kata lain, di sini Paulus melihat sebagai orang yang telah menerima anugerah Tuhan, pada waktu dia mengabarkan Injil, dia tuh memakai kata aku berhutang. Dengan kata lain, saudara, sebagai anak Tuhan, pada waktu kita mengabarkan Injil, itu bicara soal kewajiban atau bicara soal jasa. Nah, kalau kita hidup di dalam anugerah, pada waktu kita mengabarkan Injil, itu bicara soal kewajiban. Emang seharusnya, karena kita sudah yang tadinya kehilangan kemuliaan Allah, lalu kita kembali menjadi gambar Allah yang bisa mempermuliakan Allah, kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, kita bisa menjadi garam dan terang, maka menjadi saksi Tuhan, mengabarkan Injil, itu merupakan kewajiban, bukan bicara jasa. Sehingga, saudara, kalau kita bicara kewajiban, maka kita tidak akan bermegah. Lihat ini, saudara ya. Kita tidak akan berbicara soal merasa harus dihargai, harus diupahi. Kalau tidak sama orang, ya sama Tuhan gitu loh, begitu ya. Karena saya ini udah rajin nih mengabarkan Injil, jadi Tuhan harus mengupahi saya. Saudara, itu bicara jasa. Tetapi mengabarkan Injil itu bukan jasa, tetapi kewajiban. Memang seharusnya saudara dan saya mengabarkan Injil. Jadi dihargai tidak dihargai, ya memang seharusnya mengabarkan Injil. Begitu ya saudara ya. Justru saudara dan saya tidak boleh mengharapkan terima kasih dan penghargaan, pujian dan sebagainya. Gitu ya, karena toh kalau orang bisa terima Tuhan Yesus kan karena Tuhan. Kita hanya alat yang menanam, menyiramkan, yang memberikan pertumbuhan Tuhan. Lalu yang berikutnya, saudara, kita lihat di Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan begini. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Lihat, saudara, kata ini muncul lagi. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Jadi sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu adalah mati. Tapi ya kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, itu jadi dengan kata lain, saudara, hidup kudus, hidup mengkhususkan diri bagi Tuhan. Lalu kita mengikuti aturan main sebagai anak Tuhan dengan kita menerapkan, mengamalkan semua aturan main 10 hukum Tuhan itu saudara kembali bukan jasa, tapi itu adalah kewajiban. Memang seharusnya kalau kita sudah dirubah menjadi ciptaan baru, kita sudah dalam anugerah Tuhan menjadi anak Tuhan, seharusnya kita hidup kudus. Kita mengkhususkan diri untuk Tuhan dan hanya ingin seluruh aktivitas kita dikelola hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini adalah kembali, saudara, adalah kewajiban. Memang seharusnya itu, maka pakai kembali kata berhutang, bukan jasa. Sehingga saudara, kalau saudara sudah berjerih lelah, saudara sudah berusaha untuk mengerjakan keselamatan saudara, untuk terus berusaha melakukan perintah Tuhan dengan tidak bercacat celah, begitu ya. Saudara, kalau di dalam anugerah Tuhan, saudara tidak akan merasa berjasa karena saudara hidup kudus di hadapan Tuhan, karena hidup betul-betul sungguh ingin menyenangkan Tuhan. Itu bukan jasa. Karena kalau saudara berpikir jasa, saudara nanti akan minta upah, begitu ya. Nanti kita akan lihat selanjutnya apa yang akan terjadi. Kalau pikiran kita bahwa oke, kalau saya Tuhan nih, saya lihat nih, saya udah rajin nih untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Saya rajin beribadah, pokoknya tidak ada ilah lain di hadapanku, begitu kan ya. Dan kalau saudara lalu udah mulai bicara kepada Tuhan, melihat itu sebagai jasa, itu bahaya, saudara. Nanti akan ngerembet kemana-mana, dan jangan bilang bahwa saudara dan saya sedang hidup di dalam anugerah Tuhan. Jadi kalau hidup di dalam anugerah Tuhan, kita tidak bicara jasa, kita bicara soal kewajiban. Nah, sekarang yang selanjutnya, saudara, kita lihat di Roma pasal yang ke-13. Di Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa. Lihat saudara, kata ini dipakai lagi. Kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya, manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi pada saat kita mengasihi, melayani, berbuat baik kepada orang lain, kepada sesama kita, sebagai anak Tuhan, kembali saudara,
itu bukan jasa. Tapi itu adalah kewajiban. Memang seharusnya itu dilakukan. Terserah orang itu mau terima atau enggak, bagaimana reaksi orang itu, menolak atau tidak, atau kemudian memfitnah kita, tidak menghargai saya, itu bukan persoalannya kita. Itu urusan dia sama Tuhan. Tetapi urusan saya dengan Tuhan adalah saya harus membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar saya harus melayani orang-orang di sekitar saya, dan itu adalah kewajiban, bukan jasa. Bahaya sekali saudara, pada saat kita masuk kepada wilayah jasa, maka kita akan sifatnya reaktif. Karena jasa itu selalu minta apa? Minta upah, saudara. Minta ada satu respon yang kita kehendaki. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka akhirnya apa? Berhenti deh begitu mengabarkan Injilnya. Berhenti hidup kudusnya. Lalu kita berhenti juga untuk melayani dan mengasihi sesama kita. Nah, lalu lihat instruksi. Jadi, kalau itu bicara soal kewajiban dan jasa, bahwa itu bukan jasa tetapi kewajiban, maka selanjutnya di dalam anugerah Tuhan kita menyadari bahwa kan tadinya tidak tahu diri kan, kita menganggap bahwa saya jadi Allah, maka sebagai Allah kita jadi Tuhan dan kita jadi pemilik. Nah sekarang setelah di dalam Kristus menjadi ciptaan baru, menjadi gambar Allah yang memungkinkan untuk mempermuliakan Allah lagi, kita menyadari yang jadi Allahnya adalah Dia, begitu ya, sehingga Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah pemiliknya dari segala sesuatu. Sehingga pada waktu kita melakukan apapun juga kita menyadari, saudara, bahwa kalau kita bisa lakukan itu karena Tuhan yang memungkinkannya dengan segala talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu modal untuk kita bisa boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga, saudara, pada saat kita menghasilkan sesuatu, kita tahu itu bukan karena kita, kan Tuhan yang memungkinkan semua. Jadi kesempatan dari Tuhan. Kalau kita bisa, itu juga dimungkinkan oleh Tuhan. Lalu modalnya juga kita itu dari Tuhan. Semuanya dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Sehingga kalau kita mau bicara soal hitungan, hitung apa, saudara? Karena nggak ada apa-apanya dari kita. Kita hanya alat yang lalu dipakai oleh Tuhan. Udah gitu diberi modal oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi kemungkinan oleh Tuhan. Semuanya ini sehingga kita bisa melaksanakan kehendaknya. Nah, saudara kalau lihat itu dari awal sampai ke ujungnya, kan semuanya karya Tuhan, gitu ya. Itu artinya hidup dalam anugerah Tuhan. Makanya firman Tuhan pada saat kita menjadi anak Tuhan dan berfungsi sebagai anak Tuhan, jangan memegahkan diri. Nah, lalu ada satu hal lagi yang saya pikir perlu diperhatikan oleh anak Tuhan. Apa, saudara? Karena saya sering lihat, karena ini akarnya itu dari yang nomor 1 dan 2 itu, saudara. Saudara berbicara soal jasa, sepertinya terima Tuhan Yesus itu sudah tuh berjasa. Berarti rasanya Tuhan yang mestinya merasa untung saya mau terima. Enggak, saudara. Kalau saudara nggak terima ya nggak ada apa-apa, nggak ada yang kurang, nggak ada yang rugi buat Tuhan. Saudara dan saya sendiri yang rugi. Justru kalau kita bisa percaya Tuhan Yesus, wah, dan itu karena anugerah Tuhan, sama sekali karena bukan perbuatan kita, bukan faktornya dari kita. Wah, kita betul-betul merasa bahwa ya Tuhan, saya yang tidak layak ini kok Tuhan mau menyelamatkan saya, menjadi anak Tuhan, melepaskan saya dari murka Allah. Dan udah jadi anak Tuhan, Tuhan berkenan mau juga memakai saya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Jadi saudara akan melihatnya berbeda, begitu ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara soal jasa, nantinya begini saudara, karena saya masih suka dengar pernyataan-pernyataan seperti ini dari orang Kristen yang ngakunya sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Pada saat dia mengalami kegagalan, ya, pada saat dia mengalami bencana, pada saat dia menderita sakit penyakit, pada saat dia pokoknya hidup ini tidak seperti yang dia inginkan, lalu dia merasa berhak untuk protes, begitu ya. Dia langsung bilang, Tuhan, kenapa? Jadi terus maksudnya apa itu kenapa itu? Tentu kaitannya dengan Tuhan, kenapa? Saya kan udah melayani Tuhan, saya udah mengasihi Tuhan, saya sudah berusaha mengikuti segala perintah Tuhan. Kok kenapa? Lihat ini saudara, sebelum saudara percaya Tuhan Yesus,
entah apa kepercayaan saudara. Pada waktu saudara menerima segala apa yang tadi itu yang gak enak, saudara kan gak protes kan? Kalau misalnya saudara ateis, gak percaya kepada Tuhan, saudara kan gak protes, saudara cuma lihat, aduh bencana, oh iya nih karena kita gak memelihara lingkungan hidup, makanya akhirnya kita kebanjiran, makanya kita ada pemanasan global. Saudara kan ngomong begitu, saudara kan marah-marah sama siapa? Paling marahnya sama orang yang tidak memperhatikan lingkungan hidup gitu. Tapi kan saudara nggak marah sama Tuhan, orang saudara nggak percaya Tuhan kok. Lalu pada saat saudara mengalami hal-hal yang lain yang tidak enak juga, saudara kan juga nggak protes-protes. Kenapa sekarang setelah jadi anak Tuhan sudah jadi protes? Apa dasarnya, saudara? Kan karena kita tinggal di dunia yang sama. Semuanya itu mungkin saja kita alami begitu saudara ya. Dan karena kita kan Tuhan mengaruniakan kehidupan kekal, bukan mengaruniakan kehidupan di tengah kesementaraan ini, tetapi kita sedang menjalani hidup kekal yang untuk selama-lamanya sampai kita selalu bersama Tuhan di dalam kekekalan. Dan lalu saudara kan nggak pernah Tuhan janji di dalam firman-Nya. Saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu bahwa kalau sebagai anak Tuhan itu lalu saudara itu berjasa karena bisa jadi anak Tuhan, saudara berjasa bisa lalu melakukan perintah Tuhan, melayani Tuhan, saudara merasa berjasa, saudara bisa berbuat baik, mengasihi sesama, lalu merasa kalau sudah berjasa begitu, mestinya selalu hidup itu saya itu menyenangkan. Enggak, saudara baca aja di Mazmur, saudara. Di Mazmur 23 kan ngomongnya begini, saudara. Tuhan memang membawa, dikatakan gembala yang baik, Tuhan itu ya. Lalu membawa kita ke padang rumput yang hijau, dan air yang tenang. Tapi jangan lupa, di bagian lainnya bilang, di tengah apa? Bayang-bayang, begitu kan? Kita juga kekelaman, kita berarti apa? Ada saatnya kita mengalami satu peristiwa, ada saatnya kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Lihat aja, kalau saudara lihat pahlawan-pahlawan iman di Ibrani, memang mereka kurang apa? Mereka teguh sampai akhir hidup mereka. Sampai mereka digergaji, sampai mereka dikasih makan keminangan buas. Mereka tetap teguh. Mereka tidak terus mengatakan, kenapa Tuhan protes? Saya udah ikut Tuhan kayak begini, kok dibiarkan saya dibunuh secara keji seperti ini? Nggak begitu, saudara. Kenapa? Karena kita ini menyadari saya bisa ada sebagai anak Tuhan adalah karena anugerah Tuhan. Dan saudara, memang fokus hidup kita bukan di dunia ini. Tuhan Yesus juga sudah bilang sama kita, kalau saya aja ditolak apalagi kamu. Kalau saya aja dibeginiin apalagi kamu. Tapi it's okay. Seperti Paulus juga menangkap semua adalah sampah dibandingkan pengenalan Kristus. Jadi anugerah, kita harus melihat bahwa anugerah Tuhan itu betul-betul merupakan hal yang tidak bisa dibandingkan nilainya dengan apapun juga. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa seluruh dunia dan segala isinya tidak ada artinya dibandingkan dengan kita mendapatkan anugerah Tuhan itu, sehingga kita punya relasi dengan Tuhan. Kita bisa dimungkinkan menjadi anak Tuhan dan berfungsi sebagai anak Tuhan. Itu merupakan satu hal yang tidak ternilai. Sehingga saudara seharusnya sebagai anak Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan keseharian kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, apapun kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, kita selalu melihatnya, oke Tuhan, saya adalah anak Tuhan yang sedang menjalani kehidupan di dalam anugerah Tuhan. Dan saya akan lakukan semuanya ini, mengabarkan Injil. Saya berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya berusaha untuk mengasihi sesama, melayani sesama. Saya menyadari ini adalah hutang saya kepada Tuhan. Ini adalah kewajiban. Setelah apa yang Tuhan berikan, apapun yang saya lakukan, tidak akan pernah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Nah, jadi saudara, saya harapkan setelah saudara mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari saudara, kita jalani kehidupan kita sebagai anak Tuhan itu, yang jangan cuma ngomongnya aja anugerah, soli Deo sola gracia gitu kan saudara ya, tetapi hidup kita tidak sesuai, nggak cocok dengan anugerah itu. Tapi mari kita melihat teladan-teladan iman yang ada di Alkitab, yang hidup berdasarkan anugerah Tuhan, bagaimana mereka menjalaninya, dan tidak melihat bahwa apapun yang mereka lakukan adalah soal jasa. Karena kalau soal jasa, nanti saudara dan saya jadi orang upahan, bukan anak Tuhan. Amin.
Amin. Terima kasih Bu Ramiati untuk penjelasannya ya tentang hidup dalam anugerah dan memaknai hidup kita sebagai orang percaya. Nah Bu, ketika saya dengar apa yang jadi pemaparan Ibu ini menarik gitu ya Bu, karena ternyata perkara anugerah ini sesuatu yang seringkali jadi bukan saya terabaikan ya, tapi ini pertanyaan begini Bu, banyak orang menjalani seperti yang Ibu sampaikan tadi ya dalam pelayanan, jadi menuntut dan sebagainya, Tuhan kenapa begini dan begitu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, apa sih yang penyebab terbesarnya? Apakah orang itu memang pada dasarnya belum menerima dan mengalami anugerah Tuhan, atau sebenarnya sudah tapi belum mengerti tentang makna anugerah itu? Bisa jadi dua-duanya, Saudara Febri. Jadi bisa jadi memang dia belum begitu ya mendapatkan anugerah itu, dan kedua dia sudah tapi dia masih belum memahami karena dia memikirkannya adalah begini, bahwa kalau saya bisa mau terima Tuhan Yesus itu jasa saya, begitulah. Ya, padahal firman Tuhan tadi kan berulang-ulang mengatakan bukan, semua adalah pekerjaan Tuhan. Nah jadi karena kalau udah bicara soal jasa pasti minta upah, begitu. Jadi akhirnya kan sederhananya aja merasa berjasa kalau dia ke gereja, gitu kan ya. Jadi Tuhan yang mesti terima kasih kalau saya bisa ke gereja, begitu ya. Tuh saya udah mau sekarang bangun pagi-pagi untuk datang beribadah. Nah akhirnya semua kita cara berpikirnya adalah bukan anugerah, bukan aduh Tuhan siapa saya, kok Tuhan yang pilih saya untuk mendapatkan anugerah itu, sehingga saya bisa datang beribadah kepada Tuhan Raja dari segala raja secara leluasa. Jadi kayak orang yang dipilih untuk diundang sama presiden ke istana gitu, sama raja dan ratu gitu kan ya. Nah orang kan rasanya bangga, wih saya dapat undangan katanya gitu kan ya, ke Washington lah karena dalam inaugurasinya presiden, bangga banget. Bayangin kita ini yang memberikan keleluasaan kepada kita adalah Raja dari segala raja, pencipta seluruh alam semesta. Seharusnya kita bisa tahu dirilah, menghargai itu semuanya. Baik. Terima kasih. Jadi ini buat teman-teman yang sedang mendengar ya. Jadi sesuatu yang untuk kita hidupi dengan serius hal ini. Nah, Bu, kalau misalnya saya nggak tahu ya, meskipun orang hidup dalam anugerah, menyadari anugerah Tuhan dan mengalami anugerah Tuhan itu, apakah ada dalam satu waktu kehidupannya juga, misalnya dalam sebuah keterpurukan, mungkin terbersit gitu ya, kayaknya apa yang sudah saya lakukan dalam konteks jasa tadi, ini masih tetap terpikirkan begitu, boleh apa nggak sih Bu? Atau kalau boleh atau tidak bolehnya, atau sebatas apa sih dalam konteks kan Tuhan juga berkati saya begitu Bu? Iya, itu nggak pas, nggak cocok begitu loh. Jadi tidak selaras dengan konsep anugerah itu persoalannya, begitu ya. Jadinya aneh begitu. Nah, saudara kan ya seperti yang tadi saya katakan, waktu kita misalnya pada waktu kita belum percaya Tuhan, orang ateis, apapun juga kepercayaannya, kan waktu ngalamin itu nggak ngomel-ngomel tuh, gitu kan ya, nggak marah. Tuhan kenapa? Karena dia juga nggak percaya. Jadi coba menganalisa dengan akal budinya, kenapa sih sampai terjadi begini? Oh, saya kurang berusaha sih, gitu kan ya. Tapi kenapa setelah jadi orang Kristen, jadi bisa marah-marah, gitu loh. Lalu marah-marahnya ke Tuhan. Kenapa sampai bisa marah-marah ke Tuhan itu? Karena dia berpikir bahwa dari awal, lihat ini, dari awal dia terima Tuhan Yesus, jasanya dia. Untung saya mau, gitu kan ya. Lalu kan ada orang yang suka bilang, saya masih nggak mau, gitu kan gitu ya. Rasanya tuh bangga gitu, saya mah nggak mau, gitu ya. Nantinya saya pikirin, kayaknya gaya gitu loh dia yang ini ya. Kayaknya bahwa, kalau Tuhan nggak kasih, nggak mau pikirin kayak apa, mau jungkir balik juga kita nggak akan mendapatkan anugerah Tuhan, gitu kan ya. Nah, sekarang pada saat kita mendapatkan, lalu udah gitu, ya itu. Kalau kita jadi saksi Tuhan, kita anggapnya jasa. Kita lalu berusaha untuk hidup kudus, kita anggapnya jasa. Lalu kita mengasihi sesama, nolong, kebaikan, jasa. Udah jasa terus deh. Makanya udah jasa. Harapannya kan dapatnya yang setimpal gitu loh. Ingat, pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, yang kita kenal adalah konsep transaksional. Saya kerja, saya dapat upah. Kita nggak kenal konsep anugerah. Itu murni dari Tuhan pada saat saudara dan saya diselamatkan. Nah makanya kenapa jadi
begitu terpuruk kita tuh cenderung lalu balik ke transaksional itu. Nah, puji Tuhan Roh Kudusnya akan selalu ingat, jangan lupa kamu itu anugerah. Makanya kan ada proses pengudusan yang Roh Kudus. Terus Tuhan bilang, dia akan menyertai kamu, mengingatkan kamu, mendisiplin kamu, membentuk kamu terus untuk menjadi yang Tuhan mau. Gitu. Wah, baik. Nah, baik. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Jadi teman-teman ini ya semakin tahu ya bahwa itu sebenarnya sesuatu yang kontradiktif ketika kita mungkin orang merasa ya kan manusia biasa kalau ada sesuatu yang kayaknya ada terbersit untuk melihat jasa yang saya sudah berikan. Nah, jadi Bu Rami sudah jelaskan ya karena mungkin begitu orang bukan mungkin sedikit melegalkan atau memaklumi kayaknya ya manusia biasa dengan demikian. Nah, kalau begitu artinya berarti bahkan di dalam anugerah itu dan kewajiban kita untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan anugerah itu bahkan itu artinya Bu Rahmi menyimpulkan itu juga berkat tersendiri bagi kita begitu Bu ya. Bahkan sebelum kita meminta berkat ya itu berkat tersendiri dan anugerah berkat terbesar dalam hidup kita atau gimana Bu? Betul kan, berkat itu hal yang diperkenan Tuhan. Itu arti berkat, itu saya diperkenan. Nah lalu pada saat kita menjalani semua itu berdasarkan anugerah, betul itu Tuhan kan berkenan kepada kita begitu. Nah itu jadi kita harus betul-betul merasa, aduh Tuhan terima kasih. Makanya kan ada lagu yang Tuhan dari sekian miliar orang, kenapa saya? Nah itu jadi kalau pada saat kita juga bisa jadi sesuatu dari sekian banyak, kayaknya ada orang lebih baik dari saya. Kenapa saya? Nah, jadi kita semakin menghargai anugerah Tuhan. Jadi kita tidak akan protes-protes karena yang boleh demo itu hanya yang kerja, betul nggak? Kan kerja, dia merasa tidak kewajiban upahnya tidak dicukupi atau apalah begitu, makanya nuntut, jadi demo. Orang kita anak Tuhan, kita anugerah Tuhan, kita bukan pekerja, bukan orang upahan. Atas dasar apa demonya gitu loh. Habis suka terus nggak mau ke gereja lagi, nggak mau pelayanan lagi. Tuhan bilang nggak mau, nggak usah. Karena saya pernah digituin loh Feby sama Tuhan. Jadi saya ngomel-ngomel karena kan capek. Kenapa saya terus sih? Kenapa nggak ada orang? Pokoknya ngomel-ngomel sambil persiapan gitu, khotbah sambil ngomel-ngomel tuh. Terus Tuhan bilang nggak usah. Bener mobilnya dibuat mogok, saya nggak sampai ke tempat khotbah. Terus Tuhan bilang, saya bisa pakai yang lain. Kamu nggak mau? Nggak usah. Wah, saya betul-betul pulang, saya berlutut di hadapan Tuhan, saya mohon ampun. Wah menarik ya. Terima kasih ya ini pengalaman yang terima kasih Bu. Mungkin pengalaman yang singkat yang bisa diceritakan tapi sangat mengena ya buat saya. Ya. Terima kasih Bu Ramiati ini teman-teman semua kita belajar banyak halnya dalam hal ini dalam konteks anugerah. Jadi memang tidak ada sesuatu pun dalam hidup kita yang kepadanya kita berharap bahwa kita dibalas karena apa yang bisa kita kerjakan, tapi karena anugerah Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk mengabdi. Dan ini sebenarnya jadi ibadah pengabdian adalah seperti kebutuhan kita buat Tuhan gitu ya. Kita yang butuh Tuhan untuk menjalani kehidupan pengabdian. Terima kasih Bu Rahmiati, luar biasa malam hari ini memberkati kita semua. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bersama-sama dengan kami. Terima kasih salamnya juga untuk Ibu Rahmiati di kolom komentar. Kalau demikian, saya rindu kalau ada closing statement dari Ibu Rahmiati sebelum kita menutup di dalam sesi ini dan juga sekaligus menolong kita menutup dalam doa, Bu. Saudara dan saya diselamatkan karena anugerah. Kita awali hidup kita karena anugerah. Mari kita jalani setiap detik dan setiap kesempatan juga di dalam anugerah. Dan kita teruskan sampai pada kekekalan di dalam anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh terima kasih. Kami yang sama sekali tidak layak dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk terlepas dari murka Allah. Hanya karena kasih karunia-Mu, hanya karena kemurahan-Mu, kami boleh terlepas dari murka Allah. Karena Engkau Tuhan yang menggantikan untuk menanggung murka Allah bagi kami. Terima kasih. Dan terima kasih setelah menjadi anak Tuhan. Di tengah segala situasi dan kondisi yang bagaimanapun Tuhan juga.
dengan kekuatan topangan dari Tuhan sendiri, Roh Kudus yang terus mendampingi, kami tetap boleh menjadi anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan. Semua itu juga karena Tuhan. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu yang sekarang ini sedang berjerih lelah dalam persekutuan dengan Tuhan, untuk tetap hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena seperti firman Tuhan katakan, jerih lelah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, sungguh terima kasih bahwa jerih lelah kami tidak sia-sia di dalam Tuhan. Dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Rahmiati untuk malam hari ini sudah memberkati kita semua. Sampai jumpa lain waktu untuk Ibu Rahmiati dan juga buat rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami. Saya Feby Timotius bersama dengan Ibu Rahmi. Kami undur diri. Tuhan berkati kita semua. Amin.